Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Kabupaten dengan ibu kota Purwokerto ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di sisi timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Masyarakat Banyumas terkenal akan dialeknya yang khas, yakni bahasa Jawa Banyumasan, dialek Banyumasan atau istilah lain menyebut bahasa ngapak, orang ngapak ora kepenak, yang artinya enggak ngapak, enggak enak, begitu slogan wong ngapak. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten tertua di Jawa Tengah, kabupaten yang berdiri sejak tahun 1582 Masehi ini, memiliki cerita legenda yang patut dibanggakan. Cerita rakyat dan legenda asal-usul Kabupaten Banyumas akan dibagi menjadi beberapa versi. Versi pertama menurut Babat Banyumas, wilayah Banyumas sebelumnya termasuk bagian dari wilayah Wirasaba, sekarang terletak di Kabupaten Purbalingga. Menurut cerita, telah terjadi kesalahpahaman yang menimpa penguasa Wirasaba saat itu, Adipati Wargohutomo atau Adipati Wirasaba, yang membuatnya terbunuh oleh utusan Sultan Hadiwijaya dari Pajang pada tahun 1578. Peristiwa tersebut terjadi saat Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari Pisowanan ke Pajang. Beliau terbunuh saat berada di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo. Untuk menebus kesalahpahaman tersebut, Sultan Hadiwijaya bermaksud memanggil putra Adipati Wirasaba untuk menghadap ke Pajang. Karena tidak ada yang berani menghadap sang sultan, maka Joko Kaimanlah yang merupakan menantu dari Adipati Wirasaba berangkat menghadap Sultan Pajang. Dengan jiwa ksatria yang tertanam dalam dirinya, Joko Kaiman berangkat ke Pajang menemui Sultan Agung untuk menjelaskan mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dengan kejujuran dan keberanian dari Joko Kaiman ini, rupanya membuat Sultan Hadiwijaya kagum kepada sosok Joko Kaiman, dan akhirnya tidak disangka dan tidak dinyana, Joko Kaiman justru kemudian dikukuhkan oleh Sultan Pajang sebagai penguasa Wirasaba yang baru, menggantikan sang mertua, Adipati Wirasaba, yang terbunuh. Raden Joko Kaiman pun diwisuda menjadi Adipati Wirasaba ke-7. Dengan gelar Adipati Wargohutomo II. Meskipun telah diberi kekuasaan penuh oleh Sultan Pajang untuk memerintah wilayah Wirasaba, Raden Joko Kaiman adalah sosok satria yang berjiwa besar. Raden Joko Kaiman dengan izin Sultan Pajang membagi bumi Kadipaten Wirasaba menjadi 4 bagian. 1 bagian untuknya sedangkan 3 lainnya diberikan kepada saudara iparnya yang merupakan keturunan langsung dari Adipati Wirasaba. Wilayah Banjar Pertambakan, sekarang Banjarnegara, diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirayuda. Wilayah Merden sekarang bagian dari Banjarnegara diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirakusuma. Wilayah Wirasaba, sekarang Purbalingga, diberikan kepada Kiai Ngabehi Wargawijaya. Sementara wilayah Kejawar, sekarang Banyumas, dikuasai Raden Joko Kaiman sendiri, karena kebijaksanaannya membagi wilayah Kadipaten menjadi 4 bagian, maka Raden Joko Kaiman dijuluki dengan sebutan Adipati Merapat, yang artinya 1/4 atau yang membagi 4. Sementara itu di wilayah kekuasaannya di Kejawar, Raden Joko Kaiman, Adipati Merapat, Wargohutomo II, membabat wilayah hutan dan membangun pusat pemerintahan baru yang diberi nama Kabupaten Banyumas. Menurut catatan naskah Kalibening,
Sumber yang tersimpan pada juru kunci makam Kalibening menyebutkan bahwa Joko Kaiman berangkat ke Pajang pada tahun 1571 di bulan Ramadan. Hal itu tertulis dalam catatan lembaran kayu yang panjangnya hampir 2 meter yang tersimpan di Museum Kalibening. Versi kedua, setelah Raden Joko Kaiman membagi wilayah Wirasaba menjadi 4 bagian, Adipati Joko Kaiman lantas mulai membangun wilayah Kejawar. Beliau menyuruh rakyatnya untuk membabat hutan untuk memperluas wilayah Kejawar. Usaha Raden Joko Kaiman pun berjalan dengan sangat baik, hingga pada tahun berikutnya di saat Raden Joko Kaiman bersama rakyatnya sedang membangun pendopo yang rencananya untuk dijadikan tempat memerintah wilayah Kejawar itu. Tiba-tiba ada sebatang kayu besar yang hanyut di Kali Serayu. Salah seorang abdi setianya lantas melaporkan kepada Joko Kaiman bahwa ada sebatang pohon besar hanyut di Sungai Serayu. Air Sungai Serayu pun meluap akibat terbendung oleh batang pohon itu dan hampir menenggelamkan salah satu desa di dekat Kali Serayu tersebut. Akhirnya Raden Joko Kaiman bergegas melihatnya. Setelah melihatnya beliau pun menyuruh rakyatnya untuk mengambil kayu tersebut. Raden Joko Kaiman memutuskan agar kayu besar itu dijadikan tiang utama di pendopo yang sedang ia bangun itu. Karena kayu itu sangat besar dan bukan dari wilayah itu, seorang abdi setianya berinisiatif untuk mencari tahu apa nama kayu tersebut, dan dari mana datangnya. Setelah mencari tahu apa nama kayu itu, abdi setianya melaporkan kepada sang adipati bahwa kayu itu berasal dari dusun Kejobang Purbalingga. Lalu sang adipati menanyakan apa nama kayu itu. Lalu dijawab nama kayu itu adalah kayu emas. Peristiwa kayu besar yang hanyut di Sungai Serayu itu nampaknya menjadi perbincangan hangat saat itu. Terlebih kayu itu lantas dijadikan tiang utama pendopo Kejawar oleh sang adipati, hingga tersilap di hati sang adipati untuk menamakan pendopo itu dengan nama Banyumas, karena pendopo ini tiangnya dari kayu emas yang hanyut di Sungai Serayu. Dan benar saja akhirnya pendopo itu diberi nama Pendopo Banyumas Kejawer oleh sang adipati, dan lambat laun masyarakat sekitar menyebut daerah Kejawar dengan Banyumas, hingga saat ini. Versi selanjutnya, sebutan nama Banyumas berasal dari kata banyu atau air dan emas atau emas. Konon dahulu kala, daerah yang kelak bernama Banyumas ini disebut dengan nama Selarong. Saat itu di wilayah Selarong sedang dilanda musim kemarau panjang. Konon musim kemarau saat itu terjadi hampir mendekati 3 tahun lamanya, hingga membuat sumur-sumur warga dan sungai ikut mengering. Saking susahnya mendapatkan air, para warga juga membuat sebuah belik, yaitu galian tanah di tepi sungai dengan berharap ada air yang tersisa di sana. Suatu ketika, seorang tamu asing dengan berkuda singgah di daerah Selarong. Tamu asing ini mempunyai perilaku yang aneh, sehingga meresahkan warga. Oleh karena itu, penguasa saat itu menyuruh orang itu agar ditangkap dan akhirnya tamu asing itu pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Saat tamu asing ini dimasukkan dalam tahanan, tiba-tiba awan hitam tampak menyelimuti langit Selarong. Tidak berselang lama hujan turun dengan lebatnya. Warga Selarong yang telah lama menantikan turunnya hujan pun bersuka cita bagaikan mendapat hujan emas. Mereka berteriak bersahut-sahutan sambil berkata, "Banyu, banyu, banyu," sedang yang lainnya berkata, "Emas, emas, emas." Perkataan yang diucapkan serempak itu lama-kelamaan terdengar menjadi Banyu Emas, yang kemudian menjadi Banyumas. Sejak saat itulah, masyarakat Selarong menyebut daerah itu dengan nama Banyumas. Sementara itu tamu asing yang menjadi tahanan itu pun kemudian dibebaskan oleh penguasa setempat. Konon tamu tersebut berjalan ke arah barat menuju Bukit Dawuhan. Di sana, ia belajar kepada Mbah Galagamba yang terkenal sakti sampai akhir hayatnya. Kini, makam keduanya dipercaya berada di pesarean Komplek Dawuhan Banyumas. Demikian untuk video kali ini.
Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Terkait semua kebenaran isi video ini, kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui.